Indonesia, Saudara Dwiki Firmansyah, Sarjana Sosial, yang kami hormati Dr. Yana Syahrani, psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dengan area peminat dan penelitian Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Positif, area klinis dan penelitian kesehatan mental. Saudara Luis Sebastian Figar dan juga teman-teman sekalian. Dengan sangat antusias, saya Danis berkesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini sampai dengan selesai nanti. Rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Indonesia Stuttering Community, Saudara Dwiki Firmansyah. Silahkan Mas Dwiki. Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Halo. Ya. Sudah oke ya? Sudah oke ya? Nah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin semuanya. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meskipun itu ya di tengah-tengah masa pandemi ini kita bisa itu kan untuk berkumpul pada acara hari ini itu kan. Di acara webinar kali ini di mana kita akan menjalankan selama 2 jam ke depan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin semuanya. Teman-teman perlu tahu bahwa webinar kali ini berlangsung atas kerjasama dengan mahasiswa S2 Untar, itu Mas Luis Sebastian Figar SPSI, yang dimana agenda ini dalam rangka pengabdian masyarakat. Tak lupa Ibu Dr. Yana Syahrani, MSc psikolog, yang juga membersamai dalam acara kali ini. Nah, mengapa sih gitu ya bisa memilih ISC sebagai media dalam mengabdikan masyarakat itu kan? Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu dia ke teman-teman semuanya, bahwasanya apa sih ISC itu? Jadi ISC adalah sebuah NGO yang terbesar di Indonesia dalam mewadahi orang-orang yang mempunyai gangguan bicara kategori gagap. Saya pun juga seperti itu. Mungkin masih terdengar awam ya di masyarakat itu kan. Oleh karena itu kita hadir selama 6 tahun ini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat agar bisa isu ini terus melesat gitu kan. Agar bagaimana cara isu ini bisa dikenal banyak orang. Kemudian salah satu aspek itu ya salah satu aspek melekat dalam dinamika. Salah satu aspek melekat dalam dinamika komunitas itu adalah aspek psikologi. Kenapa? Karena hampir semua teman-teman kita itu di forum komunitas ISC itu bisa dibilang sangat ini sih berpengaruh pada kondisi psikis mereka itu loh. Nah, harapannya itu kan ya dengan tema ini yaitu menggunakan kekuatan dalam diri untuk hidup yang lebih bermakna. Nah, kami berharap bisa menstimulus teman-teman semuanya agar bisa mengembangkan diri dengan maksimal gitu. Kemudian di webinar kali ini nanti akan banyak dibahas oleh Mas Luis mengenai kiat-kiat meningkatkan kekuatan dalam diri agar bisa maksimal dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari membangkitkan motivasi untuk beraktivitas hingga beberapa hal-hal yang bisa membangun habits atau kebiasaan yang lebih baik ke depannya.
Nah, saya selaku Ketua ESC saat ini di acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Mas Luis. Siapkan ya teman-teman 2 jam ke depan dengan senyaman mungkin ambil minuman dan makanan selama webinar berjalan ini. Nah, semoga apa yang teman-teman harapkan dalam webinar kali ini bisa mendapatkan hasil maksimal, minimal bisa tergerak ya, dan untuk menapaki satu langkah yang lebih produktif dari sebelumnya. Itu sih harapan dari kami gitu ya. Akhir kata, bila ada kurang atau dan salah dalam berjalan webinar ini, saya selaku Ketua ESC memohon maafnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dwiki. Kemudian kita akan kata pengantar dari Dr. Yana Sahrani, MSI Psikolog, selaku Ketua Pengusul dan juga dosen pembimbing yang melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan gagap, self stigma dan psikoterapi positif. Silakan dengan Dr. Yana. Ya, terima kasih Mbak Danis. Ya, selamat. Selamat kepada Luis ya yang sudah melaksanakan PKM ini ya. Kemudian juga selamat dan terima kasih buat Mas Dwiki Firman sebagai ketua dari komunitas stuttering ya. Ya, menurut saya di zaman-zaman atau di hari-hari mendatang, mungkin di tahun-tahun mendatang, isu mengenai komunikasi ini akan lebih banyak kita hadapi ya, mengingat di saat ini semua sudah pakai gadget ya. Ya, walaupun katanya stuttering itu ada unsur biologinya atau faalnya karena ada di dalam otak ya. Tapi kemudian juga didukung oleh lingkungan. Kalau kita lihat kan sekarang zamannya gadget, kemudian juga kita sekarang sekolahnya online. Jadi bisa kita perhatikan bahwa anak-anak di masa sekarang kemungkinan besar akan mengalami banyak gangguan dalam hal komunikasi karena tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum. Mereka biasanya berbicaranya lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan itu kan itu berupa tulisan. Jadi menurut saya isu mengenai komunikasi akan sangat banyak kita hadapi di masa mendatang. Dan kemudian mengenai stuttering ini juga menurut saya sangat penting ya kita perhatikan karena di masyarakat juga belum teredukasi dengan baik bahwa stuttering itu bukan untuk bahan tertawaan ya. Kalau kita lihat kan ada banyak pelawak atau artis itu justru merasa trademarknya dia tuh stuttering. Jadi misalnya amat gagap gitu ya. Itu kan mengolok-olok orang gitu loh yang mempunyai kekurangan seperti ini gitu. Kemudian juga ada sekarang misalnya Betty Cadel gitu kan. Jadi kelemahan-kelemahan dalam diri itu justru mereka tonjolkan sebagai tanda kutip buat jualan ya. Yang saya nggak ngerti apakah beneran gagap atau beneran cadel, tapi yang jelas itu sih mengolok-olok orang yang memang mempunyai kekurangan seperti itu. Dan menurut saya PKM Luis ini sangat berguna sekali, terutama untuk mengedukasi diri kita sendiri dulu, bagaimana kita menggunakan kekuatan yang ada dalam diri kita, sehingga self stigma kita tuh tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kita tuh lebih melihat pada kekuatan daripada kelemahan kita. Tentunya setelah ini Luis saya harapkan dan juga teman-teman dari komunitas bisa berbagi, memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin dengan bentuk tulisan-tulisan ya di koran atau di web, di blog, supaya masyarakat tuh lebih aware bahwa ini bukan main-main, bukan mainan, tapi sesuatu yang harus diatasi bersama. Ya, terima kasih Mbak Danis waktunya. Ya, terima kasih Bu Riana. Ini sepertinya bahasan akan sangat menarik. Jadi teman-teman disimak. Setelah ini kita akan mendengarkan dari Saudara Luis Sebastian Figar mengenai menggunakan kekuatan dalam diri untuk hidup yang lebih bermakna. Ya, jadi untuk pertanyaan yang menarik nanti taruh di kolom komen. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan door prize. Sepintas tentang Mas Luis ini adalah sarjana psikologi,
tahun 2015 Universitas Pelita Harapan, saat ini adalah mahasiswa Magister Psikologi Klinis Program Profesi Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. Dipersilahkan, Mas Louis Figar. Iya, terima kasih Danis ya untuk perkenalannya. Dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di ruangan ini, saya ucapkan selamat datang. Senang sekali karena kita berkumpul di Sabtu siang hari ini untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting sekali ya. Mungkin juga untuk Ibu Riana, terima kasih karena sudah hadir mendampingi selama sesi hari ini webinar kita yang berjudul menggunakan kekuatan dalam diri untuk hidup yang lebih bermakna. Jadi secara sekilas saya nggak akan membawakan sesi untuk mengajar, tapi saya akan lebih kepada berbagi cerita, ya, lebih ke sharing hal-hal yang mungkin saya sudah ketahui lebih dulu, tapi bukan berarti saya adalah orang yang paling tahu tentang hal ini. Nanti dalam sesi kali ini saya juga akan coba untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada di ruangan hari ini ya. Nah, thank you juga nih yang sudah hadir dari teman-teman dari ISC, Mas Dwiki, thank you sudah mau meluangkan waktunya, mengizinkan juga untuk saya bisa mengadakan pengabdian kepada masyarakat melalui ISC, ya. Dan juga teman-teman anggota komunitas, selamat datang, maupun juga teman-teman lain yang dari bukan non-anggota, ya. Oke, kita coba masuk dulu nih ke slide yang pertama ya. Jadi, saya nggak akan langsung mulai membahas materinya, karena menurut saya kita belum kenalan nih ya. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu siapa sih Louis Figar gitu ya. Nanti teman-teman juga boleh mungkin bercerita di kolom komentar ya. Kita saling kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Louis Figar, saya sekarang adalah seorang mahasiswa di Universitas Tarumanegara. Saat ini saya sedang menjalani program studi Magister Psikologi Profesi, khususnya di bidang klinis, gitu ya. Terus saya mengambil penelitiannya itu dengan minat kepada pengidap gagap. Kenapa? Karena saya pun juga pernah mengalami di masa-masa saya masih remaja sampai kuliah, saya juga adalah seorang pengidap gagap seperti itu. Dan apa sih yang membuat saya tertarik dengan topik mengenai kekuatan diri gitu ya, karena saya melihat bahwa keberadaan saya di hari ini semuanya itu adalah berkat dari mana saya bisa melihat diri saya secara lebih positif gitu ya. Tapi secara prosesnya memang tidak mudah gitu, dan saya tahu juga bahwa di hari ini pun juga masih dalam proses belajar ya. Kita semua masih dalam proses belajar. Nah, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman semua yang di sini. How are you teman-teman? Bagaimana kabarnya di hari ini? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi ketika kita hayati seringkali kita susah untuk menjawabnya. Ya, are you okay teman-teman? Apakah teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja di hari ini? Ya, boleh ketik di kolom komentar gitu ya, kalau kita bisa berinteraksi lebih baik ya, supaya kita bisa sambil ngobrol juga. Saya berharap teman-teman semua di hari ini dalam kondisi yang terbaik ya. Dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang paling sehat, dalam kondisi yang paling the best. Ya. Tetapi, nah next slide. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang di hari ini tidak merasa sedang baik-baik saja, it's okay. Ya. Karena hidup ini tidak selalu yang namanya di atas, gitu ya. Tidak selalu yang namanya baik-baik saja. Ada kalanya hidup itu juga kita berada di bawah, gitu ya. Dan it's okay untuk kita merasa perasaan yang nggak enak di hari ini. It's okay. Nah, saya pengen bilang bahwa fokuskanlah hanya bergerak maju satu langkah setiap hari. Ya, kadang-kadang kita karena saking mungkin kepingin jadi orang yang selalu bagus ya, atau kepingin jadi orang yang selalu sempurna gitu ya, kita seringkali menaruh standar-standar yang terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Padahal sebenarnya untuk bisa sehat secara psikologis, kita cukup bergerak maju satu langkah aja setiap hari, gitu ya. Dan kita juga bisa mengakui atau menyadari kalau seandainya memang kita lagi nggak ada perasaan yang nggak enak, ya bilang ke diri sendiri, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya.
Tapi harapan saya semua di sini semuanya baik-baik, sehat-sehat semua ya, terhindar dari virus COVID dan lain-lainnya. Oke, next slide. Nah, kita akan mulai dulu nih dengan satu aktivitas kecil. Ini nggak akan menyita waktu yang lama. Topik kita hari ini itu kan mengenai menggunakan kekuatan dalam diri, gitu ya. Nah, saya ingin kita coba membayangkan dulu ya sebelum kita mulai. Karena kita nantinya berharap setelah sesi ini setiap dari kita bisa punya hidup yang jauh lebih bermakna. Oleh karena itu saya akan mengajak dulu nih teman-teman semua coba membayangkan kira-kira apa ya pengertiannya bahagia untuk diri saya sendiri gitu. Nah, saya di layar saya menaruhkan beberapa gambar-gambar ya. Ini kalau teman-teman lihat hampir semuanya itu adalah kopi ya. Ada kopi gitu ya. Dan saya taruh beberapa quotes-quotes kecil karena saya juga adalah penikmat kopi. Menurut saya bahagia itu sesimpel di mana saya setiap pagi masih bisa minum kopi panas gitu ya. Nah, itu bahagia kecil untuk saya setiap harinya, bisa minum kopi panas gitu. Itu bahagia untuk seorang Louis Figer gitu ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman semua bahagia itu apa sih? Boleh diketik di kolom komentar untuk teman-teman bisa berbagi cerita nih. Kira-kira kalau menurut teman-teman bahagia itu apa sih? Ya, silakan kalian boleh sambil interaksi, ketik di kolom komentar gitu ya, supaya kita tahu nih kalau bagi teman-teman prinsip atau pengertian bahagia itu apa sih? Ya, silakan teman-teman boleh sambil tuliskan. Ya, saya akan bantu untuk bacakan supaya kita juga bisa berinteraksi. Nah, ini ada nih dari Zuraidah ya. Kak Zuraidah berkata bahwa bahagia itu ketika diberikan kesehatan dan bisa membantu sesama. Nah, ini adalah jawaban yang menurut saya sangat bagus banget nih. Ketika kita nggak punya kesehatan, susah ya untuk kita bisa bahagia. Jadi saya sangat setuju nih sama Mbak Zuraidah ya. Boleh nih yang lain juga kalau mau sambil lagi nih berinteraksi, boleh ya ketikkan di kolom komentar, apa sih bahagia itu? Nah, dari Mas atau Kak Ade nih ya, bahagia itu ketika keinginan kita bisa tercapai, gitu ya. Nah, ini juga bagus dari Kak Ade ya. Lalu juga Mbak Danis ya, ini juga mengirimkan nih ya, bahagia itu bisa buat Danis untuk bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Sama ya tadi ya dengan Kak Zuraida ya. Lalu juga ada dari Pedro nih. Pedro berkata bahwa bahagia itu menurut saya punya teman banyak dan meraih tujuan dengan bantuan orang lain. Gitu ya. Jangan malu teman-teman kalau mau ketik di kolom komentar boleh langsung ketik ke everyone aja ya. Nah, dari Mas Dedi Hartanto nih, bahagia itu mampu merasa cukup. Wah, ya. Jadi tidak harus punya macam-macam, tapi dengan cukup pun juga udah bahagia gitu. Dari Jen Cordelia nih, ketika bisa rebahan after a long day. Ya, ini bagus ya. Bahagia itu ketika kita bisa rebahan ya. Jadi habis seharian capek, terus rebahan aja udah gitu. Bagus, bagus ya. Dari Katia, bahagia dikelilingi orang-orang yang kita sayangi. Ya, terus Alia, happiness is how satisfied you are with your life. Ini bagus-bagus jawabannya. Saya kayaknya nggak perlu next lagi ya. Kayaknya semua udah ngerti ya. Bahagia itu seperti apa. Oke, nanti saya coba boleh sambil share juga ya di kolom komentar sambil saya next dulu nih ya, kita bisa dapat perspektif baru tentang bahagia. Boleh next slide-nya. Ya, nah karena kita topiknya hari ini tentang psikologi ya, khususnya saya akan menceritakan ya pandangan dari segi psikologi positif. Nah, teman-teman, bahagia itu ya benar, semua yang teman-teman sampaikan di kolom komentar tadi, menurut saya tidak ada jawabannya yang salah ataupun juga jawaban yang benar ya. Di situ saya sangat setuju dengan apa yang teman-teman sampaikan. Nah, mari kita lihat bagaimana pandangan psikologi positif mengenai pengertian dari bahagia itu sendiri ya, supaya kita bisa menambah juga wawasan pengetahuan tentang sebenarnya kalau kita pengen hidup yang benar-benar bahagia, apa sih yang kita butuhkan? Ya, sama seperti pohon misalnya. Pohon
bisa bertumbuh subur menjadi pohon yang besar, menjadi pohon yang punya daun yang lebat, punya buah yang bisa dinikmati, sebenarnya membutuhkan apa sih? Tentunya pasti membutuhkan tanah yang bagus gitu ya. Terus juga benih yang bagus, lalu juga cahaya matahari, air, dan lain-lainnya gitu ya, dirawat dengan baik sehingga bisa menjadi pohon yang subur. Begitupun juga dengan diri kita. Layaknya seperti pohon, kita pun juga setiap hari pasti bertumbuh. Setuju teman-teman? Ya, yang setuju boleh berikan jempol kalau setuju. Kita setiap hari itu kalau saya bilangnya kita sedang sekolah gitu ya. Karena hidup ini terus memberikan kita pelajaran yang dimana pasti ada hal-hal yang kita bisa pelajari setiap harinya. Ya, kita bertumbuh dari yang awalnya tidak tahu jadi tahu gitu ya, dari yang awalnya kita nggak bisa jadi bisa. Kita bertumbuh dari yang awalnya mungkin gagal, kita bertumbuh, kita belajar lagi, jadi berhasil. Nah, kita semua di sini mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif psikologi positif, seseorang itu bisa bahagia, bisa benar-benar bahagia ketika orang itu memenuhi ketiga prinsip di sini, gitu ya, di layar ini. Ada 3 hal yang perlu untuk kita penuhi kalau kita pengen bisa bahagia. Yang pertama, kita lihat lingkaran yang berwarna orange ya di atas. Lingkaran pertama di warna orange ini itu mengenai the pleasant life atau hidup yang menyenangkan. Oke, jadi hal pertama adalah itu tentang namanya the pleasant life, hidup yang menyenangkan. Lalu lingkaran yang kedua sebelah kiri bawah itu namanya adalah the good life atau hidup yang baik. Nah, lingkaran terakhir yang di kanan bawah kita sebut dengan istilah the meaningful life atau hidup yang penuh makna. Seperti topik kita di hari ini ya, kita pengen supaya kita bisa punya hidup yang jauh lebih bermakna dengan kita menggunakan kekuatan dalam diri kita. Nah, masing-masing dari hidup ini ya, the pleasant life, the good life, the meaningful life itu punya pengertiannya masing-masing. Nah, saya akan bantu untuk terangkan di slide yang berikutnya. Nah, kita mulai dari the pleasant life ya, atau hidup yang menyenangkan. Nah, saya pengen coba tanya lagi ke teman-teman. Boleh nih, teman-teman tuliskan kira-kira apa hal yang teman-teman rasa itu kecil, tapi ketika kita ngelakuinnya, kita bisa ngerasa bahagia. Ya, kita bisa ngerasain rasanya apa namanya kebahagiaan. Contoh ya, kalau misalnya di sini ada yang hobinya belanja, gitu ya, mungkin sesimpel teman-teman habis kerja seharian, terus tiba-tiba teman-teman capek nih, terus kalian buka tuh yang namanya e-commerce, yang warnanya orange, yang warnanya hijau gitu ya, terus kalian scroll-scroll di e-commerce-nya, terus lihat nih kepengen beli baju misalnya baju ini gitu ya. Terus ketika teman-teman belanja, terus barangnya nyampe ke rumah, ketika kalian unboxing gitu ya box-nya, terus kayaknya happy banget gitu. Rasanya ada perasaan senang banget, ada emosi yang positif banget dari yang tadinya capek, ketika ngebuka box belanjaan itu jadinya happy gitu. Itu contoh pertama. Atau sesimpel kalian misalnya makan makanan favorit gitu ya. Kalau misalnya kalian hobi makan sushi misalnya gitu ya, terus kalian pergi beli makan sushi gitu ya. Ketika makan sushinya, tiba-tiba perasaan kalian berubah tuh dari yang tadinya biasa aja jadi seneng gitu ya. Jadi bahagia itu kalau konsep the pleasant life sifatnya adalah gampang diraih, tapi ketika ketika itu udah nggak ada, kita udah nggak lagi ngerasain seneng. Ketika sudah selesai makan sushinya, ya udah kita emosinya kembali ke emosi yang awal. Ketika udah unboxing, udah punya barangnya, ya sudah perasaannya kembali ke perasaan semula. Jadi the pleasant life adalah ketika bahagia itu sifatnya sangat jangka pendek, sangat mudah dicapai, sangat mudah juga hilang. Gitu. Nah,
teman-teman perlu ketahui bahwa the pleasant life ini punya bahaya, punya namanya resiko. Kalau seseorang punya kepribadian atau punya mentalitasnya itu pengen instan, biasanya kita akan mencari sesuatu aktivitas atau sesuatu barang yang bisa langsung meningkatkan rasa senang itu atau meningkatkan perasaan tenang itu. Ya, nanti juga boleh nih teman-teman share di kolom komentar ya. Kalian tahu nggak kira-kira barang-barang seperti apa atau hal-hal seperti apa yang biasanya sifatnya instan, jadi memberikan perasaan senang yang sementara gitu, tapi membawa dampak yang negatif. Nah, di dalam psikologi positif sebenarnya memberikan 3 cara ya, 3 cara untuk kita bisa punya the pleasant life. Cara yang pertama adalah kita bisa menikmati ya. Cara yang kedua adalah kita bisa menghargai. Cara yang ketiga adalah kita bisa mensyukuri. Kenapa? Karena gini teman-teman, di dalam hidup ini kita nggak selalu menemukan yang namanya hal-hal yang kita suka, betul ya? Tidak selamanya hal-hal yang kita temui setiap hari itu adalah hal-hal yang kita senangi, gitu ya. Ada kalanya hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kita nggak suka. Nah, terus kalau seandainya hidup saya penuh dengan masalah, gimana dong? Gitu ya, saya nggak bisa punya the pleasant life dong, karena hidup saya setiap hari penuh dengan hal-hal yang saya nggak suka, gitu. Masalah, tekanan, pekerjaan yang menumpuk, dan lain-lain. Nah, jawabannya adalah nggak selalu, gitu ya. Ketika kita punya hidup yang bermasalah, kita nggak bisa menikmatinya. Kita nggak bisa menghargai setiap prosesnya. Kita nggak bisa mensyukurinya. Ya, karena apapun keadaannya, apapun situasinya, kita selalu punya pilihan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting adalah kita punya pilihan, di mana kita bisa memilih untuk mensyukuri apa yang kita punya, atau kita bisa memilih untuk mengeluh karena kita nggak punya sesuatu. Ya, kita bisa memilih untuk menghargai apa yang kita sudah terima dari Sang Pencipta, atau kita bisa memilih untuk menyalahkan keadaan. Ya, kita bisa memilih menikmati makanan yang sesimpel adalah makanan nasi sama sayur. Ya, kita bisa memilih untuk mengeluhkan keadaan, kenapa saya hidupnya begini-begini aja. Semua itu adalah pilihan. Ya, sama halnya dengan the pleasant life. The pleasant life berbicara tentang kita memilih untuk selalu bisa menikmati, menghargai, mensyukuri apapun yang kita lewati di keseharian kita. Ya, supaya apa? Supaya dengan begitu kita bisa punya perasaan yang positif. Kita bisa punya emosi yang positif. Ya, jadi itu adalah prinsip dari the pleasant life. Kita next dulu. Nah, terkadang nih teman-teman sadar nggak sadar atau teman-teman setuju nggak setuju, bener nggak sih terkadang tuh yang membuat hidup itu jadi nggak menyenangkan, itu bukan karena keadaannya, itu bukan karena masalah yang kita hadapinya. Tapi terkadang yang membuat hidup kita jadi nggak menyenangkan, ya karena pikiran kita sendiri. Bener nggak? Ya, terkadang yang membuat masalah jadi besar, itu bukan karena masalahnya besar, tapi kadang-kadang pikiran kita yang terlalu berlebihan. Ya, harus ini, harus itu, harus jadi orang yang seperti ini, harus nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Saya harus punya kemampuan ini, kemampuan itu. Saya nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu. Hal-hal tersebut yang kadang-kadang menyulitkan kita untuk bisa menikmati, yang membuat kita sulit untuk bisa melihat apa yang sudah kita punya. Melihat apa yang sudah kita miliki. Ya, kita memfokuskan diri kita ke sesuatu yang sifatnya tidak memberikan perasaan yang positif. Ya, salah nggak? Ya nggak salah karena kita manusia. Wajar nggak? Ya wajar karena kita manusia.
Tapi apakah kita perlu untuk terus tinggal dalam situasi yang seperti ini, atau kita mau untuk berganti menjadi seseorang yang bisa menikmati apapun prosesnya, apapun situasinya, kita selalu bisa melihat ada hal baik yang kita mau syukur. Nah, next slide. Saya memberikan suatu ilustrasi di sini seperti bunga lili ya. Kalau teman-teman tahu, bunga lili itu hanya akan mekar itu ketika ada suhu panas, ya, ketika ada matahari. Sama seperti bunga lili yang mahkota bunganya akan menutup ketika nggak ada matahari. Ya, begitupun juga dengan pikiran kita. Pikiran kita itu sifatnya sangat sensitif, ya, gampang banget terpengaruh oleh emosi yang tidak positif. Kalau seandainya kita terbiasa untuk membuat diri kita itu merasakan emosi yang cenderung negatif, ya, seperti misalnya mengeluh, kita menyalahkan keadaan, kita terlalu cemas, kita terlalu takut, gitu ya, maka pikiran kita terbiasa untuk berpikir sempit, sama seperti bunga lili. Nah, next. Karena penelitian psikologi positif membuktikan bahwa memiliki perasaan yang positif itu manfaatnya besar banget. Ya, coba teman-teman lihat di layar, itu di layar ada suatu perjalanan gitu ya, atau suatu cerita kehidupan. Di yang paling kiri ada gambar orang lagi senyum, gitu ya. Nah, orang lagi senyum itu sebenarnya menggambarkan ketika kita lagi mengalami perasaan yang senang gitu ya, emosi positif. Nah, penelitian menunjukkan bahwa emosi yang positif, ketika orang bisa merasakan perasaan yang positif, itu membantu mereka untuk menjadi lebih kreatif. Pikirannya yang awalnya hanya fokus kepada apa yang saya nggak bisa lakukan, itu perlahan-lahan akan mulai terbuka, seperti bunga lili tadi ya. Menjadi lebih kreatif, menjadi lebih berpikiran terbuka, menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi atau mencoba hal-hal yang baru, itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita fokus menikmati, mensyukuri, dan menghargai hal-hal kecil. Dengan begitu, kita bisa lebih merasakan damai di keseharian kita, membuat kita lebih kreatif, yang akhirnya kita bisa melihat sesuatu ya in a bigger picture, atau melihat masalah atau melihat hidup kita dengan sudut pandang yang lebih luas, yang lebih besar gitu. Kita nggak berpikir sempit. Dan juga mempunyai emosi yang positif juga sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa membangun koneksi yang lebih luas, yang lebih intim gitu ya. Semuanya dikarenakan emosi yang positif. Terus kita juga bisa merasa lebih berani untuk mencoba, lebih siap untuk menerima kegagalan gitu ya. Kita lama-kelamaan kita bertumbuh menjadi seseorang yang lebih positif, dan akhirnya kita lebih sehat ya. Itu kalau dilihat di layar ya, healthier, happier, dan juga kita lebih bisa resilient, lebih sehat secara fisik, lebih sehat secara mental, dan kita jadi seseorang yang selalu bisa bangkit dari masalah yang kita hadapi. Semuanya berawal dari perasaan yang positif. Jadi jangan abaikan perasaan positif ya teman-teman, karena itu efek banget sama diri kita. Saya memberikan contoh, ini sangat simpel banget. Seberapa sering dari kita itu mengatakan kata, kenapa sih? Kenapa sih saya harus jadi orang yang punya kelemahan ini? Kenapa sih orang lain tuh nggak ngertiin saya? Kenapa sih saya harus hadir atau lahir di keluarga yang seperti ini? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Saya sering menemukan banyak banget ya orang-orang termasuk saya sendiri itu cenderung suka untuk ngomong, kenapa sih susah banget, kenapa sih
nggak bisa, kenapa sih begitu, begini, begitu. Manusiawi, gitu ya. Kita terlahir sebagai manusia yang lebih senang untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua di hari ini untuk mengganti kata kenapa sih menjadi terima kasih. Ya, kalau dulunya kita ngomongnya kenapa sih, ya sekarang kita ganti dengan terima kasih. Terima kasih, saya masih bisa bangun pagi. Terima kasih, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa ikut webinar hari ini. Terima kasih, saya masih diberikan kepintaran. Terima kasih dan terima kasih. Hal-hal kecil seperti itu bisa loh memberikan kita perasaan yang jauh lebih positif. Dibandingkan kita ngomongin kenapa sih, yuk kita bareng-bareng kita ganti jadi terima kasih. Next. Nah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, gitu ya, kita berbicara tentang kita menggunakan kekuatan dalam diri, gitu ya. Nah, saya membuka dengan suatu pertanyaan ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Apa sih yang menjadi kekuatan yang ada di dalam diri kita? Nah, boleh nih teman-teman ketikkan di kolom komentar, menurut teman-teman, kekuatan apa atau kelebihan apa yang teman-teman miliki, ya. Boleh apapun, ya. Ini nggak terbatas dengan keterampilan, nggak terbatas dengan sifat, apapun, ya. Boleh teman-teman ketikkan, tulis di kolom komentar, ya. Apa kekuatan yang ada di dalam diri kita? Ya, sambil nunggu, teman-teman boleh pikirkan, renungkan, kira-kira saya saat ini kelebihannya apa ya, kekurangannya apa ya, kekuatannya apa ya. Oke, saya sambil nunggu nih. Ini udah ada yang beberapa yang bertanya nih. Wah, seneng banget nih melihat teman-teman antusias ya untuk bertanya. Nanti kita akan bantu jawab di akhir sesi ya. Oke, kalau misalnya masih bingung atau belum tahu, it's okay ya, sambil jalan coba teman-teman bayangkan, pikirkan kira-kira apa ya kekuatan yang ada di dalam diri saya. Nah, next dulu. Nah, saya percaya mungkin ada di antara teman-teman di hari ini yang ngerasa pas saya tanya gitu ya, boleh previous dulu. Saya percaya gitu ya, kadang ketika saya tanya, apa sih kekuatan kita, apa sih kelebihan kita, bener gak sih kalau kita tuh susah nemuinnya? Bener gak sih ketika ditanya, apa sih kelebihan kamu? Apa ya? Bingung gitu. Cenderung kita jadi merasa, apa ya kelebihan gue ya? Emang gue punya kelebihan ya? Gitu. Karena kadang-kadang kita terbiasanya itu untuk melihat the bad thing. Kita melihatnya apa yang kurang, apa yang saya nggak punya, apa yang saya nggak bisa, gitu ya. Kita ngelihatnya hal-hal yang negatif. Ini manusiawi. Ya, jadi kalau ditanya kelebihan, cenderungnya sulit untuk langsung terpikirkan di kepala kita. But it's okay. Nggak apa-apa. Karena saya pun begitu. Pada awalnya fokusnya hanya kepada kekurangan. Nah, makanya di hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita bisa lebih melihat dari kacamata yang tidak selalu kacamata yang negatif, tapi bisa mulai menggunakan kacamata yang positif. Nah, sambil saya lihat di kolom komentar nih, ada dari Gania. Gania berkata kekuatannya selalu semangat dan kelemahannya adalah mudah bersedih. Nah, ini Gania extra miles ya, menambahkan juga kelemahannya. Tapi kelebihannya dia adalah selalu semangat. Thank you, Gania. Dari Mas Dwiki nih, Mas Dwiki menyampaikan bahwa kelebihannya adalah ketika bisa menjadikan kekurangan menjadi sebuah power untuk berkembang dan bertumbuh. Hingga pada akhirnya bisa menjadi sebuah keunikan yang menjadi ciri khas. Kita bisa bangga dan reframing terhadap sesuatu yang kurang menjadi kekuatan. Ini bagus banget. Mas Dwiki menjawab dengan sangat filosofis sekali, keren sekali. Dari Niki nih, Niki bilang, iya betul, Kak, sulit cari kelebihan. Tapi saya bersyukur saya diberi kelebihan berupa tetap
semangat. Wow, senang banget nih. Betul banget, tetap semangat itu adalah kelebihan. Karena kalau kita nggak punya semangat, menghadapi sedikit aja kesulitan, kita bisa mundur. Kita bisa nyerah. Ya. Next. Teman-teman, saya mau bilang gini. Tadi kita sudah bahas tentang namanya the pleasant life. The pleasant life itu berbicara mengenai emosi positif. Berbicara mengenai bagaimana kita di keseharian kita berfokus untuk selalu bisa bersyukur, kita bisa menikmati, kita bisa menghargai gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke step yang berikutnya menurut psikologi positif, kita perlu namanya punya the good life ya untuk kita bisa benar-benar bahagia. Nah, sebenarnya apa sih the good life itu? Ya, the good life itu kita perlu untuk memperbanyak momen hening. Nah, ini saya pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa menghayati ya. Mungkin gampang untuk kita bisa bersyukur. Mungkin gampang untuk kita bisa menikmati keseharian kita gitu ya, menikmati makanan kita yang kita suka, kita tetap happy gitu ya. Tapi untuk membangun the good life itu jauh lebih membutuhkan effort ya. Yang pertama adalah kita perlu untuk memperbanyak momen hening. Kenapa? Karena sadar nggak sadar saat ini kita itu tinggal di suatu masa yang sangat bising. Ya, kita tinggal di sebuah masa atau di sebuah era yang penuh dengan kebisingan. Ya, saya berbicara mengenai kebisingan yang bukan hanya kebisingan yang dapat kita dengar, tapi juga kebisingan yang sifatnya tidak dapat kita lihat. Contoh, misalnya kebisingan di sosial media. Ya, kita punya sosial media Instagram, kita punya sosial media Facebook, kita follow artis, kita follow temen, kita bisa ngelihat story mereka, kita bisa ngelihat apa yang mereka lakukan setiap harinya. Kita bisa dapat informasi-informasi yang baru setiap harinya dengan sangat cepat. Menurut saya, itu adalah kebisingan. Karena kita jadi nggak punya waktu untuk hening. Kita nggak bisa punya waktu untuk lebih mengenal yang di dalam, untuk lebih mengenal siapa kita. Kita lebih banyak melihatnya ke keluar, melihat orang lain ngelakuin ini, enak ya. Si dia tuh udah bisa loh pergi ke luar negeri, hebat ya, gitu ya. Si dia udah sukses nih, kok gue belum ya, gitu. Jadinya kita lebih sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal konsepnya the good life itu bukan berbicara tentang orang lain. Konsepnya the good life itu berbicara mengenai kita dan diri kita sendiri. Nah, cara untuk bisa mencapai the good life adalah dengan melatih momen hening. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengenal siapa kita bisa lebih mengetahui apa yang kita mau, kita lebih bisa be present, be mindful, sadar, mengetahui sadar penuh dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau nanti teman-teman misalkan punya waktu lebih ya, setelah sesi ini, kalian boleh banget untuk cari tahu lebih banyak tentang mindfulness. Karena mindfulness adalah teknik yang sangat baik untuk kita bisa mulai membangun hidup yang baik, the good life. Sementara itu, di hari ini saya akan bantu untuk memberikan contoh-contoh yang mungkin praktis, supaya kita bisa lebih mengetahui sebenarnya apa sih itu mindfulness dan apa sih itu good life. Next. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, satu penggambaran. Saya pengen kita semua hening melihat gambar ini. Kalian fokus aja ke gambar ini, gitu ya. Ke gambar yang ada orang, ada anjing, ada awan-awan gitu ya. Dan di sini ada dua kondisi. Kondisi yang sebelah kiri adalah mindful, mind spaceful, atau kondisi yang sebelah kanan adalah mindful. Saya percaya kalian semua di sini adalah orang-orang yang cerdas, bisa langsung mengetahui apa yang sedang saya sharingkan di hari ini.
Coba teman-teman bayangkan kira-kira saat ini teman-teman sedang berada atau kalian lebih sering berada di posisi yang mana? Mindful, ya, atau penuh pikirannya, atau mindful, bisa fokus dengan hari ini, saat ini. Coba ketikkan di kolom komentar ya. Kalian cenderungnya lebih ke yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Oke, dari Ivan sudah jujur nih, thank you Ivan. Mindful, Mas. Mindful, cenderung ke mindful. Mindful ya. Yang kiri ya, mindful. Penuh Kak, mindful. Mindful. Nah, ini hampir semuanya nih. Mindful ya. Mindful. Apalagi, nah ini dari Mas Ade Sofian, apalagi waktunya skripsian Pak. Iya betul, karena skripsi itu kan kita punya ekspektasi harus bagus ya, harus lulus gitu kan dengan segala macam target-targetnya. Bagus. It's okay ya. Thank you kalian sudah coba untuk jujur ya. Mindful. Artinya sehari-hari yang lebih sering itu kita pikirannya itu dipenuhi oleh hal-hal yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita lakuin. Ya, contohnya nih, kan ini kan dia lagi jalan di hutan nih. Yang dia lihat kan pohon pepohonan. Tapi di saat yang bersamaan, pikiran dia tuh kemana-mana. Pikiran dia mikirin tentang pacarnya, pikiran dia mikirin tentang mobilnya, rumahnya, pekerjaan-pekerjaannya yang belum beres gitu ya. Itu adalah ciri-ciri mindful. Ya, next. Nah, saya berikan gambaran yang mungkin lebih praktis lagi ya. Ketika teman-teman makan siang gitu ya, makan malam atau lagi sarapan, teman-teman mindful nggak makannya? Ya, teman-teman bisa menikmati nggak makanan yang masuk ke mulut teman-teman? Atau teman-teman cenderung seperti yang orang sebelah kiri, mindful, ada spasinya. Jadi pas lagi makan itu pikiran itu melayang kemana-mana. Ya, your mind is somewhere else. Ya, jadinya apa? Jadinya stres, makan pun nggak happy, makan pun mikirin kerjaan, makan pun juga jadi nggak bisa nikmat karena apa? Pikirannya melayang kemana-mana. Sedangkan ketika orang mindful, ketika makan, ya nggak pakai spasi, itu dia benar-benar bisa hanya fokus ke proses makannya aja gitu. Makan, dia nikmati, dia rasakan setiap rasa dari makanannya, nasinya itu bisa sampai dia benar-benar menikmati. Kayak di layar ya, itu how delicious is my spaghetti. Wah gila, enak banget ya spaghettinya. Gitu. Misalnya gitu. Enak banget ya nasinya, enak banget ya ayamnya. Gitu. Dengan kita mindful, kita akan mengurangi apa? Reduce anxiety, mengurangi kecemasan. Kita akan bisa apa? Jadi orang yang lebih bisa tidak sensitif, pendengar yang baik. Kita bisa apa lagi? Kita bisa punya cognitive performance yang lebih bagus. Kita bisa punya kemampuan berpikir yang lebih bagus, lebih cerdas, lebih jernih, lebih kreatif. Jadi, thank you sudah jujur. Yuk kita sama-sama, karena kita sudah tahu nih bahwa saat ini kita lebih seringnya adalah mindful, berpikir yang berlebihan, atau punya pikiran yang penuh. Yuk sama-sama kita hari ini sadari bahwa ada nih yang perlu kita ubah dari keseharian kita. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua di hari ini untuk bisa memanfaatkan sesi ini untuk bisa mindful. Ya, untuk sadar, untuk berada hanya di saat ini, di momen ini. Next slide. Oke, nah teman-teman, saya mau mengajak kita untuk membiasakan diri untuk punya momen hening. Ya, kita punya momen hening, di mana meskipun sekeliling kita berisik, meskipun sekeliling kita bising, meskipun orang-orang mengkritik kita, mengomentari pekerjaan kita, meskipun kita lagi stres skripsian atau yang lain-lain, kita selalu bisa untuk mendapatkan momen hening. Kenapa? Karena
Kita nggak pengen kan punya hidup yang selalu berada di bawah tekanan. Ya, kita layak loh. Kita berhak loh untuk punya kedamaian hati. Kita berhak loh punya hati yang tenang. Kita berhak loh untuk nggak merasa stres. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman semua di ruangan kali ini untuk sama-sama kita mengikuti atau melakukan momen hening selama 2 menit. Ya, 2 menit ini, kalau teman-teman ikuti dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, saya berharap ini bisa menjadi momen yang mengubah cara pikir teman-teman. Mengubah bagaimana teman-teman memandang diri kalian sendiri. Oke, saya persilahkan kepada panitia untuk bisa menyalakan musik, supaya teman-teman juga bisa lebih menghayati momen hening pada siang hari ini ya. Teman-teman sambil mengatur nafas, biarkan apa yang sudah lewat menjadi masa lalu. Biarkan apa yang belum terjadi menjadi masa depan. Kita nggak bisa mengubah yang sudah berlalu. Kita nggak bisa mengendalikan yang belum terjadi. Tapi kita bisa mengendalikan masa sekarang. Yang membuat kita tidak mindful adalah karena kita mengizinkan pikiran kita untuk berjalan-jalan ke masa lalu dan masa yang akan datang. Kita lupa untuk mensyukuri hari ini. Di momen hening hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk punya hidup yang lebih mindful. Karena kita berhak untuk memiliki kedamaian hati dan hidup yang tidak bising. Oke, sudah. Teman-teman, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mengikuti momen hening. Ini hanya sedikit, karena kita terbatas oleh waktu, tapi teman-teman bisa melakukan ini di rumah ya. Ketika keseharian sudah mulai melelahkan, capek, kalian bisa ngambil momen hening. Diam aja, nggak usah mikir apa-apa. Ya, ambil waktu untuk hening, putar lagu yang seperti ini yang merilekskan diri teman-teman. Oke, kita next. Oke, kita akan membahas
ke pandangan psikologi positif mengenai kekuatan dalam diri. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya ke teman-teman, gimana teman-teman setelah mengikuti momen hening tadi, apa yang teman-teman rasakan? Boleh teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Sambil saya akan membahas untuk pembahasan yang berikutnya ya. Ya, dari Niki jadi kayak tenang gitu ya Kak. Jadi lebih tenang, pikiran lebih stabil, tenang banget, lebih tenang. Nggak sangka padahal begitu aja. Lebih fokus, kayak lepas dari hiruk pikuk. Bener banget. Ya, thank you teman-teman yang sudah memberikan komentar. Menurut saya, ya lebih nyaman juga, lebih bisa ngontrol diri sendiri. I feel present. Nah, ini dari Alia. Rasa lebih relax juga. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh ya. Kita next ya, kita bahas tentang yang namanya kekuatan dalam diri. Tadi kan di awal saya sempat tanya ya, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan teman-teman? Ya, mungkin beberapa tadi sempat jawab gitu ya, tetap semangat dan lain-lain itu sebuah kekuatan. Nah, yuk kita sama-sama lihat sudut pandang dari psikologi positif mengenai kekuatan dalam diri. Next. Jadi kalau dalam psikologi positif, kita mengenal kekuatan dalam diri itu ya dengan istilah karakter strengths. Di sini artinya adalah aspek positif dari kepribadian kita yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi kita memang tidak fokusnya kepada kekurangan ya, kita fokusnya kepada kelebihan. Setiap orang di ruangan ini, teman-teman semua, itu mempunyai namanya karakter strength. Ya. Nah, penting untuk kita belajar tentang karakter strength, karena dengan kita mengetahui apa yang menjadi strength kita bisa lebih optimal dan produktif ya. Seperti kata Mas Dwi kita di awal ya, kita belajar untuk bisa punya hidup yang lebih produktif, bisa punya hidup yang lebih bermakna pada akhirnya. Karena kekuatan karakter kita itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita bisa merasakan. Next. Nah, ini adalah keseluruhan atau daftar dari karakter strength. Ada 24, ya. Teman-teman jangan langsung pusing gitu ya. Kita coba bahas pelan-pelan. Saya mau mengajak teman-teman semua nanti ketika sudah selesai sesi ini, teman-teman bisa secara mandiri mengambil tes karakter strength melalui website via karakter.org. Ya, di layar ini saya sudah sediakan ada QR code dan juga saya sudah sediakan juga ada nama websitenya itu di sebelah kiri. Ya, sesi kali ini kalian bisa coba untuk melakukan tes ini secara mandiri. Karena tesnya ini, yes, silakan di-screenshot. Karena tesnya ini lumayan panjang, membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi, saya berharap teman-teman bisa mengisinya ketika sedang dalam kondisi yang santai, sedang nggak ada pekerjaan, dan supaya hasilnya pun juga maksimal. Di sini, teman-teman nanti bisa tahu nih, kira-kira kekuatan karakter kalian itu yang mana gitu. Apakah creativity, ya, kalian adalah orang yang suka menggunakan imajinasi dalam berpikir, ataukah bravery, kalian orang yang berani, punya kemauan keras gitu ya, atau mungkin love, kalian adalah orang yang senang berbagi cinta, berbagi kasih. I value being close to others. Saya senang berada dekat dengan orang-orang yang terdekat dengan saya. Atau yang mana gitu. Nanti kalian bisa tes ya di rumah secara mandiri. Ya. Nah, di sini ada 24, masing-masing dari kita itu punya kombinasi
karakter strength yang berbeda-beda. Contohnya saya. Yang pertama, saya itu adalah karakter strength yang tertinggi saya yang pertama itu adalah hope. Hope atau pengharapan. Ya. Lalu karakter strength saya yang kedua itu adalah creativity, dan yang ketiga itu adalah love of learning. Nah, ini kalau teman-teman penasaran, silakan kalian tes supaya kalian juga tahu nih kira-kira kelebihan kalian tuh apa gitu ya kalau melihat dari pandangan psikologi positif. Gitu ya. Tidak manusia di muka bumi ini yang tidak punya kelebihan. Setiap dari kita itu punya kelebihan masing-masing. Tapi kelebihan kita itu berbeda-beda. Punya kombinasi profil yang berbeda-beda. Sehingga kombinasi profil itu menciptakan diri kalian yang seperti sekarang ini. Diri kalian yang otentik, yang hanya kalian yang punya. Gitu ya. Nah, saya mau next dulu. Nanti biar kalian bisa kerjakan di rumah saja. Saya mau lanjut ke yang berikutnya nih. Ini kalau teman-teman lihat di layar, ini adalah Bapak psikologi positif, ya, yang namanya Martin Seligman. Profesor Martin ini berkata, just as the good life is something beyond the pleasant life, seperti layaknya hidup yang baik itu lebih tinggi dari pleasant life, atau lebih tinggi dari hidup yang menyenangkan, begitu pula juga dengan the meaningful life. Ya, hidup yang bermakna itu punya posisi yang jauh lebih tinggi dari hidup yang baik atau the good life. Tentu kita semua di hari ini itu berharap ya kita bisa punya hidup yang bermakna. Nah, seperti yang tadi Bapak Martin sampaikan ini, harapannya journey kita ini bisa berakhir di tahapan terakhir, yaitu meaningful life. Next. Nah, sebenarnya meaningful life itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita lihat dari kacamatanya psikologi positif, meaningful life itu adalah ketika kita sudah tidak lagi berfokus dengan diri sendiri. Ketika kita sudah tidak lagi berfokus untuk atau simpel lagi untuk orang lain. Nah, itulah pengertian dari meaningful life. Kalau teman-teman sudah menyebut kebiasaan yang paling penting, halo? Sempat nge-lag tadi ya? Udah bisa lagi nih. Sudah ya? Nah, silakan. Oke. Oke ya, itu adalah hal yang bising ya, karena nggak bisa balikan. Tapi it's okay, thank you sudah masih mau mendengarkan ya. Jadi meaningful life ini adalah tentang kita yang tidak lagi berfokus dengan diri sendiri. Hidupku bukan mengenai aku lagi, tapi apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Nah, next. Next slide. Nah, tapi pertanyaannya gini mungkin, kalian mungkin bertanya gini ya, kalau saya, oke, saya ngerti bahwa kebahagiaan itu harus sampai titik meaningful life. Tapi saya aja tuh belum tahu strength saya itu apa.
ya. Saya aja belum yakin saya itu kelebihannya apa. Oke, kita harus bisa bersyukur gitu ya, kita harus bisa menikmati hidup, tapi saya aja tuh nggak tahu apa yang saya bisa gitu. Itu gimana? Kalau teman-teman di ruangan ini ada yang bertanya atau punya pertanyaan seperti yang di layar ini, jawabannya adalah next slide. Oke, jawabannya adalah it's okay. Nggak apa-apa. Kalau kalian belum tahu kelebihan kalian apa, bukan berarti kalian nggak punya kelebihan. Kalau kalian belum tahu karakter strength kalian apa, bukan berarti kalian nggak punya karakter strength. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Ini bagus banget quotes-nya. Saya ambil dari internet. Jadi setiap dari kita tuh punya waktu kita masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi kalau yang lama bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak ada, ya. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman masih bingung dengan kelebihan kalian itu apa, atau kalian masih ragu dengan kelebihan kalian, tips saya ikuti tahapan-tahapan yang tadi kita pelajari dari awal, ya. Kita mulai dari pleasant life, ya. Kita bangun keseharian kita yang jauh lebih positif, lebih banyak menghargai dan menikmati dan mensyukuri apapun yang kita alami. Setelah itu kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya adalah kita bisa membangun momen hening setiap harinya. Supaya apa? Supaya kita memberikan ruang bagi pikiran kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Supaya pada waktunya tiba, kita tahu nih, oh ternyata kelebihan saya tuh ini loh. Gitu. Dan it's okay kalau kita sekarang belum tahu, karena ya itu, semua orang punya the perfect timing for themselves. Next. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk melihat slide yang di sini ya. Ini sudah di penghujung sesi ya. Saya mau ngomong gini, kalaupun saat ini kita nggak tahu kelebihan kita apa, kalaupun saat ini kita lagi dalam posisi yang penuh dengan perasaan nggak nyaman dengan diri sendiri, kita lagi ngerasain yang namanya perasaan tertekan, kita lagi ngerasain yang namanya perasaan yang sangat nggak nyaman dengan diri sendiri. Ingat baik-baik. Ada strength dari 24 yang tadi, yang saya percaya, ketika teman-teman punya satu karakter strength ini, teman-teman minimal bisa lebih nyaman dengan diri sendiri. Minimal bisa lebih merasa tenang. Apa itu karakter strength-nya? Yaitu adalah hope dan optimisme, atau pengharapan dan optimisme. Saya mau mengajak teman-teman semua di sini, yuk kita bareng-bareng, kita punya pengharapan, kita punya optimisme terhadap hidup kita. Kita percaya bahwa sesulit apapun hidup kita di hari ini, bukan berarti nggak ada kesempatan. Di balik setiap kesempitan, sudah pasti ada kesempatan. Bukan berarti kalau kita nggak lihat ada kesempatan, itu nggak ada. Bukan berarti seperti itu. Kita contoh seorang yang menurut saya sangat-sangat hebat di layar ini ya. Beliau namanya adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic terlahir sebagai seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi beliau sampai hari ini dia menjadi seorang motivator yang handal. Nah, kalian lihat di layar ya, kecilnya dia seperti apa, sampai di hari ini, sampai akhirnya dia berkeluarga. Nick Vujicic ini bukannya tanpa masalah, bukan tanpa tekanan, dia depresi, dia merasa pengen bunuh diri gitu ya, tapi sampai akhirnya dia tetap survive dan bisa menjadi seorang Nick Vujicic yang seperti di hari ini, semuanya dikarenakan yang namanya
namanya hope atau pengharapan. Nah, saya mau mengajak untuk menutup sesi hari ini. Saya ingin merangkum sesi ini dengan sebuah video. Ini bentuknya adalah suatu ajakan untuk teman-teman bisa menggunakan kekuatan dalam diri kita, ya, untuk menggunakan kekuatan dalam diri kita untuk bisa minimal menggunakan kekuatan pengharapan, ya, untuk minimal menggunakan hope. Ya, dari Lamria bertanya ya, Kak, materinya boleh di-share di grup nggak? Boleh, nanti kita akan bentuk dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa lihat lagi, baca lagi materinya, akan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Sambil kita menunggu video, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ya, tanya, nanti kita akan coba menjawab di akhir sesi gitu ya. Oke, teman-teman, boleh sambil minum dulu ya, kita menunggu videonya. Oke, nah ini ya, videonya nggak lama, cuma 3 menit. Silakan teman ambil momen hening untuk benar-benar nonton video kali ini. Silakan. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today, you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife. And
And I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Oke, teman-teman, sekian untuk sesi hari ini. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti kita bisa tanyakan ya. Dan saya akan coba untuk jawab nanti sesi setelah ini. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC, Dennis. Oke, terima kasih banyak. Ambil nafas dulu boleh nggak? Luar Boleh biasa. Teman-teman yang mau tarik nafas dalam, hembuskan boleh ya. Dalam banget sumpah. Cukup banyak yang menggetarkan. Saya nggak bisa berkata-kata lagi dari awal sampai akhir. Itu kayak mencangkup semua yang sudah terjadi ya. Entah itu dari soal apa, kebisingan sampai yang tadi itu kita nggak punya waktu untuk tenang ya, apalagi di kota besar ini. Terus tentang mindful, luar biasa banget. Sampai akhirnya tadi ngelihat video itu, aduh ya Allah, saya ngerasa kayak memang butuh waktu untuk tenang dan berpikir banyak ya. Nah, jadi ini kayaknya teman-teman udah banyak yang penasaran banget, banyak yang pingin bertanya juga. Tapi sambil saya memilih, mungkin ada teman-teman yang mau sharing ya? Iya, Lui ya? Iya, boleh banget nih kalau misalkan ada yang mau berbagi cerita gitu kan. Kita ini semua kayaknya sangat teman-teman. Jadi teman-teman yang dari ISC maupun dari luar ISC, kalau dari ISC biasanya dari bahasan tadi bisa, ayo untuk yang di luar ISC tentang penasaran tentang ISC itu apa, atau mungkin tentang yang dibahas tadi tentang hidup dan sebagainya, silahkan. Kita ada berapa ini ada, boleh, ayo segera, karena ini kan bagus banget bahasanya dan tentang hidup kita juga. Jadi segera ya, mumpung kita ada di kesempatan yang luar biasa ini. Ayo, ini yang tanya sambil saya milih-milih nih pertanyaan. Ayo teman-teman, siapa? Oh, ini ada Sofyan An Ram Lombok ya. Wah. Ada Mas Sofyan ingin sharing ya? Ade Sofyan. Hostnya bisa dibuka itu? Oh iya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Ade Sofyan dari kampus Universitas Mataram, Unram, Lombok, Mataram Pak. Ayo silakan. Baik, kita gitu yang biasanya mungkin bisa dikatakan memimpin di kelas gitu Pak, dalam bidang akademik khususnya. Tiba-tiba misalnya di saat skripsi ini, tiba-tiba teman kita gitu, kita disalib gitu Pak.
di mana teman kita yang juluan cepat selesainya skripsinya Pak, proposal skripsinya. Nah, pertanyaan saya bagaimanakah tips agar kita tidak stres, agar kita bisa tetap bahagia gitu Pak, dalam kondisi yang seperti ini gitu. Nah, mungkin hanya itu moderator. Oke, Itu pengalaman saya saat ini gitu Kak. Sekaligus bertanya sih mungkin ini juga. Gimana rasanya sakit hati kalau disalib. Nah, Tarik nafas, hembuskan dulu ya, Mas Ade. ya Kak. Ini pertanyaan ya tadi. Oke. Pertanyaan apa sharing? Pertanyaan ya? Sharing sekaligus bertanya sih gitu Kak. Oh, kalau sharing ya berarti cerita juga dong. Maksudnya gimana? Baru nanti. Oh iya. Cerita kebetulan saya nih kan semester 8 Kak. Semester 8. Nah, saat ini sedang mengerjakan skripsi gitu Kak. Nah, di mana pada saat pandemi ini kita mengerjakan skripsi, mungkin relasi kita yang terbatas, komunikasi kita yang terbatas dengan dosen juga Kak. Oleh karena itu kita galau gitu Kak. Sehingga pandemi ini juga merenggut kebahagiaan kita mungkin gitu Pak, mengurangi kebahagiaan kita gitu Pak. Sehingga teman saya ada yang sudah selesai proposal skripsi, namun saya hampir mau selesai sih juga ini Pak, masih di metode penelitian Pak. Nah, di mana kondisi ini memengaruhi psikologis kita lah gitu Pak. Mungkin itu saja moderator. Iya, terima kasih Mas Ade. Ya, oke. Ini Mas Lui mau langsung dijawab dulu atau mau yang? Iya, thank you Mas Ade. Saya sangat mengerti ya kondisinya ketika kita sedang dalam kondisi yang penuh dengan tekanan. Kita akan cenderungnya jadi merasa sulit untuk menerima keadaan. Apalagi kalau kita lagi punya kondisi di mana kita punya harapan, tapi harapannya tidak sesuai nih, atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau saya ngelihat dari kondisinya Mas Ade ini, Mas Ade berarti ngalamin yang namanya perasaan apa? Iri dengan temannya atau apa? Kira-kira. Kenapa Pak? Perasaan apa Bapak bilang barusan? Mas Ade sendiri, Mas Ade perasaannya ketika melihat temannya sekarang lebih cepat prosesnya, itu perasaan apa yang muncul? Perasaan iri kan? Nah, rasa iri, rasa sedih sih juga Pak. Rasa galau gitu Pak. Iya, berarti kalau saya sekilas nih ya, dari yang Mas Ade ceritakan, berarti Mas Ade ini punya standar selalu tidak boleh kalah dengan temannya gitu ya? Nah, apalagi dibanding dengan yang biasanya gitu Pak. Ya, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif psikologi positif, Mas Ade ini bagus. Bagus kenapa? Karena Mas Ade adalah seseorang yang punya determinasi ya. Karena kita coba bandingkan dengan orang lain deh. Tidak semua orang ketika dia tersalib itu akan merasa iri. Tapi Mas Ade ketika tersalib, Mas Ade punya perasaan, kenapa ya? Kok dia lebih cepat dari saya gitu kan? Artinya apa? Artinya Mas Ade adalah tipe orang yang kelebihannya adalah achievement. Adanya pengen bisa meraih prestasi gitu ya. Dan menurut saya kalau ini adalah suatu, kita lihat dari perspektifnya psikologi positif, ini adalah hal yang baik, Mas. Pertama itu sih, mau bilang bahwa itu adalah hal yang baik karena tidak semua orang itu mempunyai kelebihan itu, Mas. Ada yang orang daya juangnya itu nggak tinggi sampai akhirnya dia sebodoh amat gitu. Saya mau lulusnya kapan, saya nggak peduli gitu. Tapi Mas Ade ini kelebihannya adalah Mas Ade pengen memastikan bisa lulus dengan tepat waktu sesuai dengan standar yang memang seharusnya gitu ya. Benar Pak. Ya, tapi memang tidak mudah ketika kita punya standar yang tinggi tapi kita nggak punya kapasitasnya. Kadang-kadang membuat stres, Mas. Nah, ini yang saya mungkin pengen tanya ke Mas Ade sih. Mas Ade selama di kuliah ini yakin nggak sudah memberikan yang terbaik, Mas, dari proses pengerjaannya? Nah, yakin Pak, kalau Mas khususnya skripsi ini atau sehari-harinya Pak? Pengerjaan sehari-harinya, pengerjaan skripsinya?
Oh ya, kalau skripsinya sih sudah cukup optimal gitu Pak. Namun saya mesti, soalnya berbeda-beda masalah juga Pak. Ada kategorinya dosen yang Ya, teliti banget gitu Pak. Nah kebetulan saya juga di dosen yang teliti banget gitu, yang ngoreksi gitu Pak. ya tips saya tadi sih. Dibandingkan dengan teman yang lain gitu Pak. Tadi juga kita udah video call sama dosen gitu Pak, video call grup gitu. Nah ternyata ada yang sudah lolos skripsinya tapi tulisannya masih berantakan gitu Kak. Gitu Pak. Mungkin dosen pembimbingnya yang kurang teliti sehingga dia cepat lolos gitu Pak. Ya, jadi ini terakhir ya. Jadi Mas Ade perlu bedakan hal-hal yang ada di kendali kita, apa yang kita bisa kendalikan, dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau berbicara mengenai dosen, teman, itu menurut Mas Ade hal-hal yang bisa Mas Ade kendalikan atau tidak dapat dikendalikan? Dikendalikan gimana maksudnya Pak? Ya, kita mungkin nggak sih kita kontrol teman kita itu mau ngelakuin apa? Kita bisa mastiin punya dosen yang bersikap seperti apa? Kita bisa nggak mengendalikan mereka? Nah kalau kebetulan kalau teman tentu kita tidak bisa mengendalikannya Pak, karena dia yang menjalankan kehidupannya gitu. Nah kemudian untuk dosen gitu Pak, sebenarnya kita disuruh kan milih dosen penguji gitu. Nah saya juga memilih dosen yang dekat sama kita gitu Pak. Tapi tiba-tiba dipilihin sama dosen yang baru masuk di program studi kita, khususnya PPKN gitu Kak, gitu Pak. Nah dan secara emosional kita belum dekat gitu Pak. Ya. Ya udah kalau gitu gini aja Mas Ade, Sofyan, kita dekati dosennya, kita dekati teman-teman yang udah sukses tadi gimana? Kita kasih kesempatan teman yang lain untuk bertanya ya, gimana ya? Gimana ya? Kita aja gimana ya? Mas Ade, banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus banyak banget. Ini sudah resen juga, udah nulis juga, luar biasa. Tapi kita kasih lempar ke teman yang lain ya. Oke, terima kasih Mas Ade ya. Oke. Sama-sama. Ini satu lagi dari Jane Abigail, konsistensi seperti apa yang harus kita lakukan agar bisa menerapkan the pleasant life dalam hidup? Nah ini bagus banget nih pertanyaannya. Konsistensi apa yang kita perlu lakukan untuk bisa punya pleasant life di dalam hidup kita? Jawabannya lagi nih, mulai dari bangun pagi sampai kita malam hari, kita melakukan semua aktivitas kita dengan fokus. Contoh, kita dengan mindful gitu ya. Misalnya bangun pagi, apa sih hal pertama yang kamu lakukan di pagi hari? Misalnya kamu mandi, ya fokuslah hanya untuk ya mandi saja gitu. Kamu misalnya makan, ya fokuskanlah hanya untuk makan saja. Karena ini bisa menjadi kebiasaan untuk kita melatih diri untuk tidak mencampur adukan berbagai macam masalah, berbagai macam situasi ke dalam satu momen yang sama. Itu sih, konsistensi itu yang bisa pelan-pelan membuat kita lebih bisa menikmati setiap hal yang kita lakukan setiap hari. Yang sederhana dulu, berarti gitu ya. Kita step by step gitu. Oke, ini masih ada 2 lagi sih yang bagus. Ini tuh dia berhubungan dengan Indonesia Stutter ini karena temannya dia itu salah satu stuttering gitu. Bagaimana tips untuk, kan temannya ngomong gitu dengan cara yang terbata-bata. Terus dia nanya bagaimana caranya untuk bisa komunikasi dengan baik dan memberikan semangat gitu. Kayaknya dia bingung gitu loh antara harus bagaimana gitu dia menanggapi temannya itu. Oh, jadi konteksnya adalah ini temannya ya? Gitu. Iya, kayaknya nih ada satu di antara yang lain. Ini pengalaman pribadi sih. Kalau ya mungkin pengalaman pribadi sebagai, maksudnya orang yang pernah mengalami juga, kita tuh pinginnya adalah didengarkan tanpa dihakimi. Jadi didengar tanpa dihakimi, jadi kita memberikan dia ruang untuk menyampaikan apapun isi pikiran dia tanpa kita memotong yang pertama.
Terus yang kedua adalah kita juga jadi kita memvalidasi perasaannya dia, kita sampaikan bahwa ya, jadi kondisi yang sangat susah untuk dilewati. Jadi kita bersikap empati terhadap teman kita. Ya, jadi tips saya adalah kita jadi teman yang benar-benar tidak menghakimi. Tidak menghakimi, kita jadi teman yang tidak memberikan ruang untuk selalu mendengarkan dia tanpa memberikan penilaian, gitu. Kecuali teman kamu yang minta solusi ya. Teman kamu yang minta bantuan itu kita bisa kasih masukan. Tapi kalau dia misalnya tidak lagi minta masukan, kita cukup hadir dan present untuk dia, gitu sih. Oke. Ya. Berat juga ini. Banyak banget pertanyaannya. Ada yang raise hand juga lagi ya, sepertinya. Tapi nggak kelihatan saya nih kemana ini. Oke, ini ada Rahel Lasni. Rahel Lasni, raise hand. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terjelas di sana? Jelas, Iya, jelas. terdengar. Ya. Halo? Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Rahel. Saya izin bertanya Kak. Di sini saya pengen nanya kalau misalnya kan saya ini sedang proses menuju apa ya kayak pradewasa gitulah. Pradewasa itu kan terkadang tantangannya cukup banyak ya Kak. Mulai kita harus mempersiapkan jati diri, terus kita harus mempersiapkan tempat kerja yang baik, terus kita juga harus bisa bersosialisasi juga dengan berbagai macam karakter orang gitu. Gimana sih caranya? Bagaimana sih caranya supaya saya itu bisa gitu beradaptasi? Juga gimana sih tipsnya kalau misalnya nanti kalau saya itu kan mau PKL ya gitu. Gimana sih Kak untuk mengatur waktunya gitu loh, karena kan di masa online ini kita sulit sekali untuk mengatur waktu antara magang, antara kuliah, antara lain, karena menurut saya online ini membuat kita semakin tidak produktif gitu loh, karena pembatasan segala macamnya di sini. Dan satu lagi menurut saya kuliah online itu di saya sendiri kurang efektif gitu, kurang efektif dalam arti pelajaran yang diberikan, mata kuliah yang diberikan oleh dosen tidak masuk total gitu ke saya. Tapi kalau saya bertanya gitu untuk mengulang pelajaran, justru dosennya justru malah seperti ini ngomongnya, kamu tuh kan harus bisa, kamu tuh kan sudah dewasa, saudara sudah dewasa, saudara harusnya bisa lebih mandiri begitu. Sedangkan di online ini saya memang terbatas banget ya. Dan saya ketika diarahkan dosen untuk menanyakan mata kuliah ke teman saya, nah teman saya itu justru males gitu ngasih tahu ke saya. Banyak yang bilang lah kalau saya lemot gitu, terus saya bodoh, dan banyak juga teman saya nggak mau satu kelompok sama saya gitu. Kalau misalnya kita mau bangkit gitu, survive Kak, di masa pandemi gini untuk mengembangkan potensi diri kita tuh dalam arti kita magangnya bagus dan kita juga punya nilai yang bagus nanti kalau skripsi kayak gitu. Gimana sih Kak tipsnya gitu buat saya sendiri gitu, juga gimana tipsnya supaya saya sama teman saya tuh gimana ya, nggak ada gesekan yang negatif gitu loh. Kalau saya bertanya ke mereka, gimana sih biar mereka tuh responnya baik gitu loh, dan gimana pula saya tuh supaya di kuliah online gitu cepet gitu nangkepnya, karena gimana ya, udah keterbatasan sinyal juga, dosennya menjelaskan terlalu cepat menurut saya. Tapi kalau mereka misalnya teman-teman yang lain bukan saya,
bertanya ke orang lain gitu. Justru mereka lebih respon ke orang lain dibandingkan saya gitu. Mereka lebih open gitu ke orang lain. Maksudnya satu angkatan gitu, lebih open sama si A, sedangkan saya tidak. Mereka seperti mengira saya itu, ini lorong lemot banget, malas banget, kelompok sama dia malas banget ngasih tahu ke dia tugas-tugas kayak gini, malas banget belajar bareng sama dia. Pokoknya apa-apa biarin aja dah kayak gitu, kasih tahu dasar-dasarnya udah biarin, tinggalin aja dia kayak gitu. Nah itu gimana sih Kak supaya saya sama teman saya tuh bisa apa? Jadi bisa apa? Mbak Rahel hilang. Halo, Mbak Rahel. Oh, jadi intinya Mbak Rahel ini merasa tidak dianggap ya. Jadi kayak dianaktirikan gitu dalam soal pengajaran gitu. Terus dianggap malas, begitu? Oke, Mas Louis bisa dijawab? Iya, jadi kalau saya mendengar dari Rahel tadi, sepertinya ada rasa kesal ya dengan kondisi sekarang ini yang kita belajarnya itu dengan sistem belajar yang sepertinya sedikit merugikan Rahel. Betul begitu ya, khususnya dalam hal online. Kita merasa jadinya kurang diberikan perhatian, teman lain lebih diberikan perhatian, sedangkan Rahel tidak. Saya tidak bisa terlalu memberikan banyak hal mungkin ya di sesi hari ini, karena tentu untuk bisa memberikan solusi ini, ya kita harus tahu dulu gitu ya, seperti apa sih keseharian kamu, apa yang menjadi masalah terbesarnya kamu gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui dulu. Tapi secara sederhana, sebenarnya masalahnya itu ada kembali di ekspektasi. Ya, kita berekspektasi bahwa sekolah online ini seharusnya nggak seperti ini gitu. Seharusnya saya bisa lebih diperhatikan. Padahal fakta yang terjadi adalah online itu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan offline gitu. Dari kendala sinyal, teknis dan lain-lainnya. Bahkan juga dari segi pengajar pun juga pasti punya kendala-kendala yang membuat mereka jadi susah untuk bisa sepenuhnya memperhatikan setiap murid-muridnya. Itu ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi memang perubahan itu nggak enak, Rahel. Perubahan itu adalah hal yang seringkali membuat kita merasa nggak nyaman gitu ya. Tapi kembali ke topik yang hari ini sih yang saya bahas gitu ya. Perubahan itu adalah contoh suatu hal yang kita memang mau nggak mau kita perlu untuk lewati gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya Rahel bisa untuk lebih mencari momen hening kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena menurut saya nih, kalau saya lihat dari Rahel ini, Rahel dipenuhkan dengan tadi ya, mindful. Artinya pikiran-pikiran kamu tuh terlalu banyak. Sehingga kamu pun juga nggak tahu nih, mana pikiran-pikiran yang saya harus prioritaskan, mana pikiran yang sepertinya tidak terlalu penting. Jadi kamu harus cari momen di mana kamu tuliskan di selembar kertas gitu ya. Apa saja sih yang menjadi kekhawatiran kamu? Tuliskan di kertas. Karena dengan di kertas kamu jadi tahu nih, mana sih pikiran yang saya harus utamakan terlebih dahulu, mana sih pikiran yang saya sepertinya nggak harus utamakan di saat ini gitu, mana sih hal-hal yang ada di kendali saya, mana hal-hal yang tidak saya dapat kendalikan. Seperti misalnya online school, kita nggak bisa kendalikan, tapi yang kita bisa kendalikan adalah kitanya sendiri yang kita kendalikan. Jadi tips saya, Rahel, silahkan kamu ambil waktu momen hening untuk benar-benar kamu menuangkan semua harapan-harapan kamu di selembar kertas. Dari situ kamu lebih jelas tuh melihat apa sih yang kamu pengen gitu ya, sehingga kedepannya untuk pengaturan waktu itu lebih mudah untuk kamu lakukan karena udah tertulis dan kamu jadi tahu nih sebenarnya apa yang membuat saya jadi nggak nyaman. Dan selanjutnya kalau kamu mau lebih bantu lagi, kamu harus cari orang profesional yang bisa bantu kamu ya untuk membantu kamu untuk bisa menemukan
apa yang menjadi masalah kamu gitu ya. Seperti misalnya bantuan dari psikolog, konselor, dan mentor gitu ya. Sepertinya kamu butuh teman juga untuk cerita. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Oke ya. Ini Mbak Rahelnya dengar nggak ya? Jadi kita membutuhkan waktu untuk momen hening, untuk lebih meresapi, ini apa sih yang dari aku gitu ya, biar kita bisa lebih baik lagi, bisa menerima, dan bisa jadi lebih baik lagi ya. Oke, untuk teman-teman ini banyak banget pertanyaan, banyak banget juga yang raise hand, cuman saya ada satu nih, dari Mas Rizky Pratomo, bertanya pada narasumber, ini berhubungan dengan pandemik COVID ya, gimana sih mempraktekkan mindfulness, terutama yang berhubungan dengan pengaturan keuangan di masa pandemi, karena saat ini banyak banget yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Terima kasih. Jadi spesifiknya tentang... Jadi dia gimana sih supaya kita tuh kayak nggak mindful, nggak banyak pikiran di saat pandemik ini kan, orang-orang kan kayak pada bingung ya, yang masalah. Jadi dia merasa kalau ini mindfulness itu udah ngaruh ke kesehatan mental gitu menurut dia, karena banyak banget yang dipikiran tentang keuangan lah, tentang macam-macam lah gitu. Bagaimana cara kita merilis semua perasaan itu? Ya kalau menurut saya kembali ke momen hening kali ya. Ya sebenarnya sama sih sehari-hari, cuman kalau misalnya kita bisa tambah aktivitas-aktivitas yang mungkin aktivitas yang bervariasi, misalnya olahraga. Kadang ya, dengan kita olahraga, itu juga bisa loh untuk menambah ide-ide kreatif. Dan olahraga itu tujuannya tidak selalu harus yang namanya untuk membakar kalori. Tapi olahraga seperti jalan, gitu ya, itu juga bagus untuk melatih mindfulness. Jadi jalan aja, tapi kita nggak berpikir yang di luar itu ya. Kita hanya fokus tarik nafas, kita menikmati misalnya udara sore gitu ya. Nah, dengan memperbanyak aktivitas-aktivitas lain, kita jadi lebih positif hidupnya. Kita merasakan lebih bisa tidak selalu hidup itu mengenai uang. Memang uang itu penting, tapi tidak selalu hidup itu mengenai uang. Dengan kita memusingkan tentang penghasilan, tidak menjamin loh kita akan dapat duit, benar nggak? Jadi sebenarnya ini sih hal-hal memang tidak mudah ya. Saya nggak bilang bahwa ini adalah hal yang mudah. Di masa pandemi betul kita sulit untuk dapat penghasilan, betul. Tapi kalau sudah sulit, kalau kita membuat itu menjadi tambah sulit, bukankah tidak bijak? Jadi menurut saya itu sih kita bisa dengan mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin selama ini belum kita lakukan, seperti olahraga, ngelakuin hobi yang lain, supaya kita mengalihkan dulu nih, mendistraksi fokus kita yang sekarang lagi bertubi-tubi mikirin tentang sesuatu yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, gitu sih. Oke, jadi ya emang harus ada kegiatan lain ya, biar pikiran juga lebih terbuka. Oke, satu lagi yang raise hand dari Karina Hasiyani. Oke, silakan Mbak Karina. Ini terakhir, nanti selain itu selebihnya bisa dijawab di grup WhatsApp ya. Halo Pak. Halo. Saya Karina. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak cara terbaik untuk menghadapi orang-orang yang suka iri dengan pencapaian kita, bahkan mengejek-ngejek sampai memakai akun palsu menyerang kita? Karena keadaannya ini tuh acaranya online, dan pandangan saya orang itu memakai akun palsu untuk menyerang saya. Bagaimana ya Pak cara terbaik untuk menghadapinya? Makasih Pak. Wah, luar biasa ini temennya Mas tadi ya. Mbak Karina ini beda banget, ternyata Mbak Karina di sisi satunya. Oke, Louis silakan dijawab. Menurut saya cara terbaiknya ya udahlah. Gitu. Maksudnya sampai kapanpun kita pasti punya haters, kita punya followers gitu kan. Perbanyaklah fokus kamu kepada followers daripada haters. Kalau sampai misalnya sudah menyangkut hal-hal yang berbau, ya kita ngomongin soal hukum lah ya, itu lain cerita ya. Nanti mungkin itu bisa dibahasnya lebih ke arah kita tetap harus bersikap profesional ketika memang dia mengancam
artinya merugikan kita sedemikian rupa, ya kita bisa ambil jalur yang hukum, misalnya. Tapi kalau misalkan hanya mempengaruhinya adalah pandangan kita dan perasaan kita, menurut saya, kita punya kendali kok untuk mengabaikan. Menurut saya ya, kita punya kendali kok untuk meng-hide dia punya akun. Kita punya kendali kok untuk tidak mencampur adukan penilaian yang tidak memberikan manfaat untuk kita. Gitu sih. Oke. Ini pertanyaan semakin lama semakin banyak karena ternyata topiknya luar biasa banget. Tapi kalau kita nggak di stop sekarang bakalan sampai nanti Isa. Oke, nanti selebihnya pertanyaan bakal dijawab di grup WhatsApp. Sekarang saya persilahkan untuk Dr. Riana Syahrani memberikan rangkuman dari bahasan yang telah disampaikan oleh Mas Lui ya. Silakan Bu Riana. Iya, terima kasih Mbak Danis. Ini mungkin bukan rangkuman ya, karena yang ahlinya justru Luis ya dalam hal ini. Karena saya kan bukan bidang saya mengenai stuttering. Saya lebih ke arah perkembangan dan pendidikan. Namun kalau menurut saya, bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah sembuh atau mungkin sedang dalam proses sembuh ya, jangan putus asa ya, karena ternyata banyak sekali public figure atau orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal justru itu menderita gagap. Contoh yang sangat nyata saat ini adalah Joe Biden ya, Presiden Amerika itu kan juga gagap. Kemudian juga Raja George dari Inggris ya, itu juga gagap. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh terkenal. Sekarang yang perlu kita perhatikan justru jangan gagapnya, tapi bagaimana teman-teman itu mengenal kekuatan diri sendiri. Tadi ada yang nanya ya, bagaimana sih mengenal kekuatan? Dan Luis juga sudah memberikan informasi mengenai kekuatan-kekuatan dari psikologi positif ya, ada banyak sekali itu. Jadi coba carilah pelan-pelan ya sambil berproses, kira-kira kekuatan kita ada di mana. Dari banyaknya tokoh-tokoh sukses yang saya baca, yang mereka juga gagap, itu mereka mempunyai cara masing-masing, strategi masing-masing yang menurut mereka sesuatu kekuatan untuk mengatasi gagap mereka atau justru mengesampingkan gagap tapi menonjolkan kekuatan. Contohnya ya, para artis yang terkenal yang menderita gagap, itu mereka belajar mengurangi gagap dengan cara berakting. Ada juga yang dengan membaca puisi. Kemudian ada juga yang ahli matematika itu Alan Turing, itu juga dia mengesampingkan gagapnya karena dia lebih condong ke arah bagaimana meneliti atau bagaimana cara membuat suatu perubahan buat masyarakat. Jadi intinya teman-teman, kalau menurut saya memang kita semua punya kekurangan. Jadi jangan terlalu fokus ya kepada kekurangan kita, tapi justru kekuatan kita lah yang harus kita tonjolkan. Kalau Anda memang kekuatannya di bermusik, kenapa tidak bermusik? Kemudian kalau memang punya kekuatan di bidang menulis, kenapa tidak menulis gitu. Jadi semakin Anda fokus kepada kekurangan, jadi semakin banyak juga akhirnya yang harus dibetulkan. Ya, jadi menurut saya itu membuang-buang waktu ya kalau kita harus selalu melihat kekurangan. Saya sendiri akhirnya jadi gagap tuh ya. Gara-gara saya memikirkan kata-kata apa yang harus saya berikan di rangkuman ini. Ya, terima kasih pada Luis, terima kasih juga Mas Dwiki Firman dan Mbak Danis, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bu Riana. Terima kasih waktunya Bu Riana bisa menyempatkan di sini, memberikan banyak semangat juga buat teman-teman yang hadir di sore hari ini. Sama-sama Mbak. Oke, ini ada link untuk form evaluasi. Nanti ada diketik di kolom WhatsApp grup ya mungkin ya. Terus mungkin ada Mas Lui ada yang harus disampaikan sebelum acara saya tutup, saya akhiri. Iya, jadi terima kasih untuk Bu Riana juga sebelumnya sudah meluangkan waktu di hari ini, Mas Dwiki dan teman-teman sekalian. Untuk evaluasinya saya coba akan kirimkan segera ya di kolom chat juga, nanti tim panitia akan mengirimkan
Karena nanti itu sangat bagus banget nih untuk pengembangan kita ke depannya juga ya, dalam hal pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Sambil nanti kita juga menunggu untuk kita proses untuk pemilihan pemenang terkait dengan door prize gitu ya. Nanti teman-teman apabila ada kritikan, saran, semuanya bisa diberikan ke link yang akan dikirimkan di WhatsApp group. Tim panitia sedang akan mengirimkannya ke dalam grup WhatsApp. Teman-teman dipersilakan nanti kalau sudah menerimanya, silakan langsung diisi dulu. Cuma 5 pertanyaan. Sudah dikirimkan? Oke, seperti ya. Oke. Sambil mungkin musik bisa diputar, sambil menunggu teman-teman mengisi sekitar 2 menit ya. Teman-teman yang kamu tadi pertanyaannya belum terbaca, jangan khawatir ya, nanti Lui akan menyempatkan diri untuk menjawab. Teman-teman yang tadi sudah bertanya juga tetap semangat ya. Oh ya, nanti juga misalkan ada yang butuh untuk minta link tadi ya, via karakter, juga saya akan coba kirimkan di grup ya. Kalau pengen tahu nih, kira-kira buat yang ini kan sudah mau di akhir acara, apa perlu bersuah foto dulu? Oh iya, teman-teman, karena Bu Ria sudah belum banyak yang meninggalkan forum nih. Teman-teman bisa diaktifkan videonya, videonya. Nah, kita foto bersama. Kasih aba-aba ya, Lui. Oke, siapa yang mau buka kamera lagi? Saya akan foto ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Nevi. Ya, terima kasih Bu. Baik, kalau gitu saatnya door prize. Untuk para partisipan jangan keluar dulu karena habis ini ada door prize. Iya. Door prize langsung Mbak ya? Danis, saya izin ya. Monggo Ibu, Bu Riana, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Terima kasih Bu. Ini door prize langsung ya, wah asik nih. Teman-teman, ditunggu ya yang live, yang udah nggak bisa dapat door prize. Sambil ngisi, nah kita tunggu. Oke. Oke, udah ada keluar langsung 3 nama. Atas nama Suci, Ivan Hernandez, dan Lamria Pasaribu. Masih ada di sini? Selamat untuk para pemenang. Mana? Yang dapat door prize bisa unjuk gigi biar bisa difoto tuh. Nah. Oke, oh ya, Lamria Pasaribunya nggak bisa on cam. Ya, oke, yang penting terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Oke, ini sambil menunggu. Nanti hadiahnya akan dikirimkannya online ya. Jadi tolong teman-teman yang menang infokan di grup
WhatsApp ya atau secara pribadi untuk nanti kita kirimkan e-voucher. Ini nanti pemenang door prize akan dihubungi oleh para panitia ya, yang 3 nama tadi. Oke, jadi nggak usah khawatir atau bisa langsung wapri ke panitia biar panitianya nggak bingung nyari atas nama Suci, terus Lamria Pasaribu sama Irfan Hernandez tadi sama-sama. Langsung DM panitia, oke? Ini kita menunggu sampai semuanya terisi atau kita ini? Sudah. Nanti Sudah, kalau ya? yang belum mengisi bisa mengisinya di setelah sesi tadi. Ya. Kalau gitu aku tutup ya sesi acara sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman audiens semua sudah berpartisipasi aktif luar biasa. Terima kasih banget Louis, ilmunya dibagi-bagi dengan luar biasa banget. Jadi teman-teman yang agak gundah gulana bisa sedikit tercerahkan. Jadi kedepannya mungkin bisa sharing langsung dengan Louis ya. Terima kasih juga teman-teman Untar, para panitia sudah berpartisipasi. Danis dibantu banget kepada Bu Riana tentunya juga sudah oleh grup tadi. Oke, dan akhir kata Danis Aprilia di sini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.